Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas mengenai fasor, diagram fasor, turunan dan integral dari fasor. Nah, fasor itu bilangan kompleks yang merepresentasikan amplitudo dan fase dari sinusoidal ya. Jadi sebenarnya fasor ini dapat menyelesaikan persamaan sinusoidal ya. Salah satu jenis sinusoidal adalah sumber AC yang berasal dari PLN. Kenapa kita harus rubah ke fasor? Karena kalau dia sinusoidal, dia berarti menggunakan fungsi trigonometri ya. Ada sinus, ada kosinus. Itu kalau kita integralkan, turunkan itu akan ribet ya. Nah, maka faktor ini berfungsi untuk membuat lebih simpel nanti operasi-operasi pada sinusoidal. Jadi itu idenya. Oke. Karena dia ini bilangan kompleks ya. Karena dia bilangan kompleks, maka sebelum kita ke fasor lebih lanjut, kita bahas sedikit tentang bilangan kompleks. Untuk mengingatkan bagi yang mungkin sudah mendapatkan materi ini tapi agak lupa ya. Oke. Jadi ini bilangan kompleks, bentuk umumnya Z sama dengan X plus JY. Z itu bilangan kompleks, X itu bilangan bagian real dari bilangan kompleks, Y itu bagian imajiner. Kenapa? Karena Y itu dikali J itu ini ya. Akar min 1 ya, bagian imajiner. Nah, kalau ini bentuk kartesiusnya ya, kartesiannya. Nah, ini bentuk polarnya ya. Jadi Z sama dengan R dengan sudut Pi ya. Ada satu bentuk lagi yaitu eksponensial ya. Z sama dengan R E pangkat J kali Pi. Nah, saya ingin apa sih hubungan dari ketiga jenis ini ya? Oke, ini saya bantu dengan ini grafik, ini saya sebut sebagai sumbu real atau sumbu X ya. Ini sumbu imajinernya ya. Imajiner ya. Ini real ya. Oke. Ini 0, misal ini J. Ini min J dan seterusnya ya. Oke. Sekarang saya punya suatu bilangan kompleks. Nah, ini namanya misalkan bilangan kompleks Z ya. Nah, maka dia ini punya sudut sebesar pi diproyeksikan ke sumbu X, ini X, kita proyeksikan ke sumbu Y atau sumbu imajiner, ini Y ya, ini Y atau sama aja di sini ya, sumbu vertikalnya. Nah, sekarang ya ini yang disebut sebagai R ya. Jadi berdasarkan teorema Pitagoras ya, segitiga Pitagoras itu R ya kuadrat sama dengan ini ditambah ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat, maka R itu sama dengan akar ya X kuadrat plus Y kuadrat ya. Nah, jadi besar R itu ini ya. Kemudian kita bisa mencari hubungan ya antara Pi dengan X dan Y ya. Kalau misalkan saya mencari kosinus ya, misalkan kosinus dari Pi, kosinus kan yang berhimpitan dengan sudut itu yaitu X dibagi sudut miring. Yang miringnya R ya, berarti X per R. Maka X itu sama dengan R kali cos Pi. Ya, nah ini kita udah dapat hubungannya. Coba kita coba yang sin ya. Saya taruh di sini. Sin Pi sama dengan, nah kalau sin yang berhadapan dengan sudut itu Y ya. Y dibagi yang miringnya R ya. Nah, maka Y adalah R kali sin Pi. Nah, ini kita juga sudah bisa memperoleh hubungan antara Pi dengan Y ataupun R ya. Nah, kemudian saya coba berapa besar Pi itu sendiri. Kita hubungkan dengan X dan Y. Misalkan tan Pi ya, maka Y per X ya. Tan Pi itu Y per X. Nah, maka kalau besarnya Pi adalah Pi sama dengan, nah ini tan min 1 ya, atau arcs tan, tapi kalau di kalkulator itu tan min 1 ya. Y per X. Nah, inilah hubungan-hubungan dari ketiga bentuk itu. Kalau kita kuasai ini, kita dengan leluasa mengubah dari kartesian ke polar dan sebaliknya, ataupun ke eksponensial ya. Ini harap diingat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jadi Z juga dapat ditulis. Tadi kan bentuk kartesiannya begini ya.
Z sama dengan X plus JY ya. Tadi kita peroleh X-nya berapa tadi? R kali cos P. Yang Y-nya sin P. Nah, ini, sorry, ada R di sini. Nah, maka saya bisa membuat seperti ini. R cos P ya plus J sin P. Nah, ini bentuk lain dari Z ya. Nah, ini ada cos P dan sin P ya. Ini bagian imajiner, ini bagian realnya. Makanya dia disebut sebagai bilangan kompleks. Nah, ini yang perlu saya cuma mengingatkan ya. Jadi operasi matematik dari bilangan kompleks. Jadi misalkan saya punya Z1, X1 plus JY1, Z2, X2 plus JY2. Nah, ini harus diingat, ini harus dicamkan baik-baik. Jika dia penjumlahan atau pengurangan, ingat, dia bilangan kompleks ketika rubah ke kartesian ya. Tapi dia jika bilangan kompleks itu perkalian atau pembagian, maka kita rubah ke bentuk polar. Nah, ini gimana kita rubah bentuk ini ya, tadi saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi itu sangat penting. Nah, ini langsung saja misal Z1 tambah Z2 ya, kita ke kartesian. Nah, ini kartesian ya. Real sama real, X1 plus X2, imajiner sama imajiner, Y1 plus Y2. Pengurangannya sama kartesian, real kurangi real, imajiner kurangi imajiner ya. Bagaimana dengan perkalian? Nah, ini kalau perkalian, jadi R1 kali R2, jadi X dan Y ini kita berubah bentuk ke R ya. Tadi rumusnya R sama dengan X kuadrat plus, sorry, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Jadi R1 kali R2 dengan sudut, nah, sudutnya dijumlahkan, P1 tambah P2. Nah, makanya ini mudah ya, karena dia dalam bentuk polar. Nah, bagaimana pembagian? Ingat, dalam bentuk polar juga. R1 bagi R2, nah, sudutnya dikurangi. Nah, ini harus diingat ya. Ini sangat penting dalam pengerjaan soal-soal tentang fasor. Baik, rumus-rumus lain yang penting tentang bilangan kompleks ya. Ada resiprok dari seper Z plus seper R dengan sudut min P ya. Jadi yang plus jadi min, kebalikan ya. Nah, akar pangkat misal ditanyakan akar dari bilangan kompleks Z, maka ini hasilnya. Akar R sudutnya dibagi 2 ya. Nah, konjugat kompleks, jadi yang bagian imajinernya jadi min ya. Jadinya X plus J menjadi X min JY. Ini tanda konjugat kompleks, ada star di atas Z-nya. Nah, ini yang penting juga. Misalkan kita nanti dalam perhitungan fasor menemukan seper J, kita bisa rubah menjadi min J ya. Ini sama ya. Ini perlu diingat nanti, karena kalau pengerjaan soal-soal, kebiasaan ini yang sering keluar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi fasor itu ya, kita langsung, tadi kan sudah bilang kompleks, kita ke fasor. Jadi fasor itu apa? Nah, belum kita jawab, nanti akan kita jawab nanti setelah dapat persamaannya ya. Akan jelas terang benderang seperti apa fasor. Oke, pertama kita identitas Euler dulu ya. Jadi misalkan E pangkat plus JP, maka cos P plus J sin P. Kalau misal E pangkat min JP, maka dia cos P min J sin P. Jadi plus minus ya. Ingat artinya itu. Nah, ini jadi ini adalah bagian real ya. Sedangkan ini bagian imajiner ya. Dari suatu sinusoidal yang ada bentuk seperti ini umumnya ya. Nah, ini bagian imajinernya sin P, yang bagian realnya cos P ya. Maka cos P ini bisa sebagai bagian real dari E pangkat JP. Begitu juga dengan yang sin P, yaitu imajiner dari E pangkat JP. Ingat-ingat ya. Nah, ini kita kerjakan soal ini. Nanti di akhir kita akan mengetahui fasor itu seperti apa. Oke. Nah, misalkan sebuah sinusoidal berbentuk Vt sama dengan Vm cos omega t plus P. Ya. Bagaimana bentuk fasornya dari V ini ya, V fungsi T ini. Oke. Ingat ya. Karena belum dalam bentuk kosinus, maka termasuk bagian real. Jadi ini kosinus ya, maka ini bagian real dari sinusoidal ya. Kalaupun nanti dia sinus, kita rubah ke kosinus, karena kita cari yang bagian real saja yang akan kita hitung ya. Oke. Nah, saya akan misalkan ini omega t plus P itu adalah theta ya. Supaya apa? Supaya saya mau bentuk ini. Jadi jadinya ini cos theta plus J sin theta ya.
anggap suatu sudut ya. Kita tidak tahu berapa tambah berapa, yang pasti dia suatu kesatuan satu sudut. Maka cos theta ya, sama dengan nih, dirubah aja nih pi menjadi theta ya. Maka bagian real dari EJ theta ya. Ini bisa dirubah kalau bingung, ini theta, ini theta, ini theta ya. Sama saja ya, karena sama-sama sudut. Nah, sekarang saya ingin rubah, ini saya ingin kerjakan ya. Oke, maka ini bagian real E J. Nah, tetanya saya ganti dengan ini sekarang. Nah, omega T plus P. Nah, maka bagian real dari E J omega T plus J P ya. Sorry. Nah, gitu ya. Nah, ingat ini ya, perhatikan. Ingat saya identitas dari bilang E itu bilangan E. Misal E pangkat A plus B itu sama dengan E pangkat A kali E pangkat B ya. Ingat ini identitas ini. Maka RI sama dengan real ya, sorry bukan RI, real EJ omega T kali EJ P ya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi jadinya perkalian ya. Nah, saya misalkan ya. Misalkan V ya, ini V tebal ya. Misalkan VM kali EJP ya. Oh ya, sorry, VM ada di sini ya. Kita masukkan di sini berarti ada VM di sini, sorry ya. VM ya, lupa tadi. Nah, ini VM-nya saya masukkan ke sini ya. Kenapa? Karena dia real juga nilainya ya, maka bisa dimasukkan ke sini karena dia cuma sejenis apa ya, koefisien ya. Masukkan ke dalam ini. Nah, nih. Jadi VM JP ya, saya sebut sebagai V yang tebal ini. Maka jadinya VT ya, yang tadi, sorry ini VT itu sama dengan ya, ini kita lihat real ya, bagian real, terus V tanda V tebal ya, V tebal kali ini yang belum dimasukkan E pangkat J omega T. Nah, kita sudah berhasil merubah bentuk ke fasor. Manakah yang disebut fasor ini? Ini disebut sebagai bentuk fasor dari V fungsi T. Ini namanya fasor ya. Perhatikan di sini. Di fasor ya, kita tidak ada fungsi T-nya sama sekali. Sedangkan di V sinusoidnya tadi ada J omega T, ada T. Tapi di fasor kita tidak menemukan T. Apa sih tujuannya? Supaya kita mudah mengoperasikan bentuk sinusoidal yang akan nanti kita operasikan ya. Karena tidak ada T-nya, jadi sinus kosinus diturunkan diintegralkan, kita akan nanti lebih mudah ya, karena kita terhindar dari J omega T itu, fungsi T itu sendiri ya. Oke, jadi inilah namanya fasor. Jadi ya, bentuk fasor dari V ini adalah ini ya. Jadi V itu bentuk fasornya V gitu doang ya. Oke, ini ditebelin ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi ini tadi namanya bentuk eksponensial ya. Nah, ada bentuk lain dari fasor itu sendiri, yaitu ini bentuk ini eksponensial ya. Sudah ditulis tadi. Nah, ada lagi bentuk polar ya ini. Jadi mau ini apa sih, sama aja ya. Nanti tergantung soal ya. Biasanya banyak polar juga bentuk yang diminta. Ya, jadi fasor V dari sinusoid VT adalah VM, ini amplitudenya dengan sudut P. Nah, di mana ya amplitudenya VM dan arahnya V. Jadi arahnya itu di fase ini ya, fase sebesar V. Nah, sekarang bagaimana diagram fasor itu sendiri? Nah, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, ini langsung kita kasus saja. Bagaimanakah cara merepresentasikan fasor berikut ke dalam diagram fasor? Nah, ini ada fasor V ya, sebesar ini.
fasor I sebesar ini ya. Oke, saya ingatkan lagi. Jadi kalau sebenarnya di materi saya tentang sinusoidal sudah saya sampaikan, tapi saya ingatkan lagi. Jadi jika fasenya positif, maka perputarannya berlawanan arah jarum jam ya. Jika fasenya negatif, maka searah jarum jam. Oke, ini kita gambar saja ya. Kita gambar V-nya dulu, fasor V. Jadi kan fasor V itu bisa saja ditulis dengan begini ya. V ya. V itu sama dengan Vm ya. Ini saya rubah bentuk ke sinusoidal ya, biar memudahkan menggambar. Ini cos pi ya, plus J sin pi ya. Nah ini, jadi ini X-nya, ini realnya, ini imajiner. Jadi berarti kalau saya punya fasor V, nah, anggap saja ini, ingat dia karena ini positif ya, positif, maka selalu ini kuadran pertama selalu acuannya ini ya, maka dia akan berputar sebesar V. Nah, kita anggap saja ini dari sini ke sini sebesar V. Nah, yang ini adalah fasor V ya. Ini berapa besarnya Vm ya. Kemudian ingat arah sini adalah arah mendahului karena dia tadi positif ya. P-nya arah mendahului ya. Kemana dia bergerak? Arah omeganya ke sini ya. Omega ya. Nah, sekarang bagaimana dengan fasor I? Ingat, dia min theta. Artinya kalau min, perputarannya searah jarum jam. Berarti kita dari sini, anggap saja theta itu di sini ya. Nah, ini min theta ya. Nah, kemanakah arah omega? Sama. Ke arah positif semua ya omeganya. Atau kecepatan sudutnya. Tapi, ya, diperhatikan, ini arah tertinggal ya. Nah, itu yang penting ya. Ini adalah arah tertinggal. Nah, jadi gitu ya. Jadi ini besarnya IM, ini untuk fasor I ya. Nah, kira-kira begitu ya cara membuat diagram fasor. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini yang agak panjang ya. Menurunkan dan mengintegralkan suatu fasor. Nah, misalkan saya punya sinusoidal sebesar ini, tentukan turunan pertamanya. Nah, oke, kita langsung coba saja. Ini dV per dt ya, V-nya langsung saya tulis Vm kali cos omega t plus pi ya. Nah, Vm ini tidak ada kaitannya sama t, artinya dia bisa keluar dari penurunan. Jadi Vm d per dt, nah ini cos omega t plus pi. Nah, jadinya sekarang seperti ini ya. Nah, ingat ya, jadi kalau saya misalkan punya sin A misalkan ya, turunan, misal D per dx misal ya, dari cos AX, maka hasilnya adalah min A kali sin AX ya. Ini harus diingat. Kalau misalkan di sini ada tambahan, misalkan plus B misal ya, AX plus B, maka B-nya di sini. Kenapa B tidak ikut ke sini? Karena dia B itu udah nggak ada kaitan sama X. Nah, begitu juga dengan kasus ini. Maka dV per dt sama dengan Vm ya, kali yang koefisien T itu omega ya. Berarti min omega kali ini menjadi min sin. Menjadi sin ya. Sin omega T plus V. Nah, ini saya taruh di atas, berarti dV per dt itu sama dengan min omega Vm kali sin omega T plus V. Baik, ini dia kan bentuknya sinus ya. Nah, kita mau rubah bentuk kosinus. Kenapa? Karena kosinus itu bentuk real dari fasor itu ya. Real dari suatu bilangan kompleks. Maka ini kita rubah. Nah, ini menggunakan diagram ini. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di materi saya tentang sinusoida. Oke. Jadi hasil akhirnya kan ini. Oke, min sinus. Oke, saya tulis dulu di sini. Omega Vm kali
min sin omega T plus V ya. Nah, ini kan hasil akhirnya. Nah, konversi ke cosnya gimana? Ini kan hasil akhir ya, min sin. Berarti dari sini kan cos, ingat kalau dia berlawanan arah jadi positif ya. Ini lihat kalau dia searah min ya. Ini kan 90 derajat dari plus cos ke min sin ya. Jadi kita rubah ke cos jadinya plus ya. Jadi min sin itu diperoleh dari cos ini ditambah 90 gitu kira-kira. Jadi cos omega T plus Pi, nah ditambah 90 sekarang. Nah, jadi bentuk ini menjadi dV per dt sama dengan omega Vm kali cos omega T plus Pi plus 90 derajat ya. Nah, kita sudah berhasil merubahnya dalam bentuk cosinus ya. Nah, anggap saja ini supaya nggak bingung, ini beta saja ya. Yang panjang ini omega T sampai 90, jadi menjadi omega Vm kali cos misalkan beta ya. Nah, ini kita rubah bentuk ke eksponensial ya. Ini kan bagian real ya. Maka ingat cos itu bagian realnya ya. Kalau bingung ini saya perlihatkan di nah ini ya, di sini nih. Nah ini bagian real ya. Bagian real itu cos, bagian real dari tadi ya, sinusoidal itu. Nah maka ini adalah bisa ditulis menjadi omega Vm ya, bagian real. Nah, E pangkat J beta ya. Nah sekarang saya tulis ke sini aja ya biar lebih panjang. dV per dt itu sama dengan, karena omega sama Vm itu bilangannya real, tidak ada imajinernya, maka bisa dimasukkan ke dalam sini ya. Real omega Vm. Nah, betanya saya ganti dengan yang panjang ini. E pangkat J omega T plus Pi plus 90 derajat. Nah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita tulis di sini. Jadi dV per dt ya sama dengan bagian real ya, omega Vm. Ingat tadi kan bentuknya nih ya. Ini kan sama aja dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Ini sama aja dengan misal E A plus B. Itu sama aja dengan E A kali E pangkat B ya. Ingat ini ya. Maka jadi ini menjadi E ya. Sorry di sini. E J omega T E J Pi E pangkat J 90 derajat. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan yang ini. Ini berapa sih nilainya? Ini kan Euler ya. Euler itu bentuknya gimana? Sama dengan ya cos 90 plus J kali sin 90 ya. Cos 90 itu berapa? 0. Sin 90 bisa 1. Maka hasilnya E pangkat J 90 derajat adalah J pangkat kali 1 J sama dengan J. Nah, maka dV per dt itu sama dengan real omega Vm ya kali E J omega T kali E J Pi, nah, kali J di sini ya. J-nya nanti bisa ke kiri ya. Nah, maka perhatikan ya. Perhatikan bahwa ini adalah fasor dari V ya. Perhatikan, nah ini adalah fasor dari V. Ini V ya, fasornya. Nah, maka dV per dt itu sama dengan real ya J omega ya V fasor ya kali E pangkat J omega T. Nah, jadi dV per dt itu kalau dirubah menjadi fasor, dalam bentuk fasor adalah J omega V ya. Ini ya.
Nah, sekarang bagaimana dengan integral V dt ya? Nah, untuk integral V dt silahkan bisa dicari dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama kita bisa menghasilkan seperti ini ya. Silahkan nanti dicoba ya. Jika penasaran, V per J ya. V fasor per J omega ya. Inilah bentuk fasor dari integral V. Tapi kalau turunannya ini ya. Turunannya ini, integralnya ini ya. Jadi dari operasi yang kita lakukan turunan dan integral, silahkan integral coba sendiri, maka kita bisa menyimpulkan ini ya. Nah, ini tadi V itu bentuknya sinusoidal begini, kita bentuk fasor menjadi begini ya. Nah, turunannya menjadi J omega V, sedangkan integralnya V per J omega. Bagaimana dengan arus? Tinggal ganti ini I ya. dV per dt menjadi dI per dt menjadi J omega I ya. Itu nggak masalah. V diganti dengan I ya. Karena bentuknya sama aja, arus dengan tegangan. Cuma mungkin yang berbeda adalah fasenya, tapi it's okay. Nah, kenapa kita perlu fasor ini? Nanti misalkan ada rumus, ada soal integral turunan dari sinusoidal, kita coba pakai ini saja. Selesai urusannya ya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin point out lagi, apa yang penting dari materi ini adalah satu. Bentuk sinusoidal Vt adalah fungsi waktu, sedangkan fasor V bentuk dia adalah fungsi dari frekuensi atau fasor ya, harus disebut sebagai fasor. Nah, V fungsi waktu adalah tergantung waktu, sedangkan V fasor tidak ada tergantung dengan waktu ya. Sedangkan Vt selalu dalam bentuk real, sedangkan V fasor umumnya kompleks, ada bilangan real dan bilangan imajiner. Oke, itu saja untuk kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.